Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Tepat setelah tumbangnya imam besar ataupun sang uskup, murid-murid Gunung Hua juga mulai berjatuhan. Ya, sebenarnya dari sebelumnya mereka sudah tidak memiliki kekuatan lagi. Jadi saat melihat musuh utama roboh, mereka pun ikut roboh. Tapi sayangnya ternyata itu bukanlah akhir yang sebenarnya. Entah bagaimana dengan sisa-sisa kekuatannya, sang uskup berusaha keras untuk bangkit. Ia terus saja mengucapkan kebangkitan kembali iblis surgawi. Hingga pada akhirnya ia pun berhasil bangkit dan melarikan diri ke dalam goa. Melihat pemandangan tersebut, para anggota kultus iblis pun mulai berteriak, "Uskup! Uskup!" Lalu sang uskup pun berkata, "Aku akan segera kembali." Dan para anggota kultus iblis menanggapinya, "Uskup, tenang saja, kami akan melindungimu sampai akhir." Melihat pemandangan tersebut, akhirnya Chungmin pun sadar bahwa pertarungan belum berakhir. Apalagi tak kala ia mendengar kata kebangkitan iblis surgawi. Itulah dari awal yang hendak mereka hentikan. Dan jika iblis surgawi benar-benar dibangkitkan, maka mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan. Apalagi Chungmyun bahkan sangat sulit untuk berdiri. Tapi dengan sisa-sisa kekuatannya, Chungmyun pun berlahan berjalan untuk memasuki gua. Tapi sayangnya di sana anggota dari sekte iblis sudah mulai berjaga. Dan saat itulah seseorang berlari lalu menyerang salah satu anggota kultus. Itu adalah Songwon, prajurit Istana Es yang dulu memandu Chungmyun dan murid lainnya ke dalam tambang. Dan tidak hanya Songwon, bahkan Sol Sobek, sang Lord Muda pun ikut maju menyerang anggota kultus. Seseorang juga berteriak, "Apa yang kalian lakukan? Apakah kalian akan menyerahkan seluruh nasib dari Istana Es kepada orang luar? Apakah kalian tidak malu? Angkat pedang kalian dan buka jalannya." Ya, mereka akhirnya sadar bahwa sebagai tuan rumah, merekalah yang seharusnya memiliki andil besar. Apalagi tak kalah melihat Lord Muda mereka maju di medan pertempuran. Semangat mulai kembali bangkit. Lalu mereka pun perlahan mulai membuka jalan untuk Chungmyun agar bisa mengejar sang uskup. Pertarungan yang sempat terhenti kini kembali berlanjut. Walaupun Istana Es menang dari segi jumlah, tapi masih sulit bagi mereka untuk melawan anggota kultus iblis. Walau begitu, mereka tetap berusaha melakukan yang terbaik. Han Yimung juga berada di garis depan. Ia menyerang anggota kultus sambil menjaga Lord Muda. Setiap anggota Istana Es kini mempercayakan tugas terakhir mereka kepada sang Taois muda, yaitu Chungmyun. Dengan begitu, Chungmyun menjadi lebih mudah untuk mengejar sang uskup. Walaupun memang agak sulit untuk berjalan, tapi tanpa adanya seseorang yang menghadang, semuanya menjadi sedikit lebih mudah. Semakin dalam Chungmyun memasuki gua, ia pun mulai merasakan kehadiran seseorang. Itu adalah hal yang aneh, karena seharusnya seluruh anggota kultus sudah berada di luar gua. Dan benar saja, saat itu sekelompok orang pun muncul. Alangkah terkejutnya Chungmyun dan juga beberapa anggota Istana Es, karena mereka dengan jelas melihat pakaian yang mereka gunakan adalah pakaian Istana Es, tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan di diri mereka, yang artinya itu sama seperti mayat hidup. Ya, dahulu sering kali banyak anggota Istana Es yang hilang, dan ternyata disinilah mereka. Chungmyun berkata, "Apakah itu Jiangxi?"
Jiangxi sendiri merupakan makhluk seperti zombie ataupun mayat hidup. Jumlah mereka tidak sedikit. Prajurit Istana Es yang masih berjuang untuk memandu Chungyun kini harus menghentikan mereka. Han Yimong dan juga Sol Sobek bahkan berkata bahwa Chungyunlah yang harus menghentikan sang uskup. Jadi serahkan para Jiangxi kepada mereka. Chungyun pun kembali melanjutkan perjalanan. Tapi ternyata Jiangxi masih saja bermunculan. Kala itu sulit bagi Chungyun untuk mengangkat pedang. Tapi tiba-tiba seseorang kembali muncul. Itu adalah penatua Yo Sahon. Pertama, ia meminta maaf kepada Chungyun atas dosa-dosa yang telah ia lakukan sebelumnya. Lalu ia juga telah mendapatkan pencerahan. Dan kali ini ia sudah siap mati demi mempertahankan Istana Es. Jadi ia pun meminta Chungyun untuk melanjutkan perjalanan. Biarkan dirinya seorang diri yang melawan para Jiangxi. Hingga pada akhirnya Chungyun pun tiba di tempat ritual. Ia melihat jelas bahwa sang uskup tengah mengucapkan mantra. Dan beberapa saat setelahnya kristal es pun mulai menyala. Oh ya, para Jiangxi yang sebelumnya muncul, semua itu adalah makhluk yang diciptakan oleh kultus iblis sebagai bahan percobaan. Ya, mereka melakukan percobaan untuk menghidupkan manusia yang telah mati menggunakan kristal es. Tujuannya adalah sebagai bahan percobaan sebelum mereka membangkitkan iblis surgawi kembali ke ritual. Cahaya di sekitar sang uskup semakin terang. Chungyun pun perlahan berjalan menuju sang uskup untuk menghentikannya. Dan dengan sisa-sisa kekuatannya, Chungyun pun menusukkan pedangnya ke tubuh sang uskup. Tapi sayangnya itu hanyalah serangan biasa karena tidak dibaluri dengan energi Qi. Jadi tusukan tersebut tidak bisa menembus tubuh sang uskup. Walau begitu, karena sang uskup juga sekarat, ia pun terjatuh setelah terkena serangan tersebut. Tapi tidak ada tanda-tanda penyesalan di wajah sang uskup. Malahan ia terlihat senang lalu tertawa. Sambil menatap Chungyun, sang uskup pun berkata, "Sudah terlambat, ritual telah selesai. Dan haruskah aku katakan lagi, semuanya belum berakhir." Sang uskup pun kembali mengucapkan beberapa kata untuk mengakhiri ritualnya. Dan nyala dari kristal es pun semakin terang. Lalu sesuatu yang tak terduga pun terjadi. Tepat di hadapan sang uskup ada patung juga lukisan besar. Dan lukisan tersebut tiba-tiba terbakar ataupun hancur. Lalu terungkaplah ada sesuatu di balik lukisan tersebut. Dan Chungyun nampak syok tak kalah mengetahui sosok yang ia lihat. Itu adalah pria berwajah pucat tengah duduk bersila dengan pakaian serba putih. Tidak bisa dipungkiri lagi, itu adalah tubuh sang Heavenly Demon yang pernah Chungyun penggal dahulu. Ia bertanya-tanya bagaimana bisa tubuhnya masih utuh. Apa yang telah dilakukan oleh bajingan-bajingan gila ini? Dan saat melihat bahwa ada ratusan kristal es di sekitarnya, Chungyun pun sadar bahwa mereka tengah mengawetkan tubuh tersebut menggunakan kristal es. Dengan penuh amarah, Chungyun pun berkata, "Apa yang sebenarnya kau lakukan, dasar orang-orang gila?" Tapi sang uskup hanya tertawa. Lalu ia juga berkata, "Tamatlah kalian orang-orang munafik, karena iblis surgawi akan segera kembali." Dan sang uskup pun kembali tertawa seperti orang gila. Bahkan suaranya menggema di seluruh gua. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.